Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Fasatadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ilallah innallaha basyirum bil ibad. Alhamdulillahirabbil alamin, terpanjat kepada Allah sampai detik ini masih diberi umur, masih diberi untuk terus menghibur amal baik menghadap Allah, mempertanggungjawabkan setiap inci hidup kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu sekalian di kita cintai ini, mudah-mudahan bagian daripada kesyukuran kita atas berbagai nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat salam teriring tercurah terlimpah kepada panutan kita, uswah teladan kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa para sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in, para ulama muslimin, mudah-mudahan senantiasa sehat, selamat dan dalam taat seperti Rasul dan para sahabat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, tema yang akan saya sampaikan seperti biasa fikih kontemporer, yaitu hukum perdukunan modern. Berangkat dari kekhawatiran Bapak Ibu barangkali kalau buka media lagi rame sekarang, seorang ibu bapak bahkan kakek nenek dibantu kakek neneknya mencungkil mata anaknya. Barangkali ada yang sudah baca. Jadi anaknya matanya dicungkil, itu untuk sebagai syarat pesugihan gitu kurang lebih. Kebayang Pak, anak sorangan, anak sendiri dirarejengan, dipegang, matanya dicungkil. Untuk apa itu matanya? Untuk syarat pesugihan. Ini luar biasa, di luar nalar kita, di luar kemanusiaan, di luar ya rasa pri kemanusiaan, bahkan pri keinungan lamun bahasa Sunda, tega mencukil mata anaknya. Tentu ini berangkat dari keyakinan, tentu ini berangkat dari ya keinginan yang besar akan sesuatu yang sifatnya duniawi, dipetakan karena kebodohan, datang ke dukun, kata dukun harus mencungkil mata anaknya dan matanya itu untuk pesugihan. Luar biasa biadabnya. Ada yang lebih biadab dari si ibu yang bodoh ini, ada yang lebih biadab dari si bapak yang bodoh ini, ada yang lebih biadab dari si kakek si neneknya yang ikut-ikutan bodoh ini. Siapa? Si dukun
Ini yang harus ya, ke orang bodoh bisa ngibulin sampai sebegitunya ya. Apakah mungkin ya kalau harus nyembelih ayam ya, si darahnya di tetes-teteskan atau mau diminum mau apa masih mending lah gitu, walaupun sebenarnya tidak ada mendingnya secara syariat. Ini masih mending. Ini mencungkil mata anaknya sendiri. Biadab sekali ini si dukun yang ngasih khobar, yang ngasih ya, ngasih kesesatannya kepada orang tua ini kalian. Dan ini fenomena ini masih merebak di antara kita. Sedikit yang ya berbagai mahar untuk ya susu dan lain-lain. Masih banyak yang datang ke Gunung Rinjani, masih banyak itu. Ternyata si dukun juga memodernkan diri. Wabil khusus di dunia yang sudah modern ini. Si dukun itu masyarakat udah jelek, udah bahkan mungkin dikafirkan, disesatkan. Akhirnya dia sekarang itu bukan dukun secara aksesoris, kiai. Dukun sekarang itu ustad, dukun sekarang itu ajengan, sekarang itu buya, dan keulamaan lainnya. Luar biasa dukun sekarang. Maka kalau Bapak ya koran lokal, Bapak pakai sorban amamah seperti Aagim yang dililit-lilit kepala, terus pakai sorban besar di pundak sebelah kanannya, pakai baju terusan jubah ya, baju ini gitu, gamis, dan tidak lepas di tangannya itu ada tasbih negara rede jika Shaolin gitu. Gini, sok buka koran lokal lah gitu belakangnya, dan apa judulnya? Kiai Haji Mbah Anu menyediakan jasa susuk pengasihan, menyediakan jasa susuk pesugihan. Kalau pengasihan untuk memancing lawan jenis supaya menyukai kita gitu. Kalau pesugihan supaya sugih, supaya kaya ya, untuk memancing rezeki. Kadugalan itu ya bisa tahan di bacok gitu, tahan peluru dan lain-lain. Dan itu maharnya disebut mahar sekian atau mahar hubungi bla 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 gitu. Itu berkamuflase jadi kiai, jadi ajengan, jadi ustadz, jadi buya dan lain-lain. Akhirnya umat nggak merasa bersalah, datang aja ke kiai itu. Pas datang kata kiainya, langsung pas masuk ke rumah ditebak langsung. Saya tahu kebutuhan kamu, saya tahu ini posisi kamu, rumah kamu di situ kan bla 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 bla. Teu apal Pak, kan hubungi nomor WhatsApp tuh, hubungi nomor WhatsApp gitu. Nanti ada termasuk nama, email, ada masukin data. Ternyata si dukun itu ternyata dukun yang profesional, mas sekarang sudah punya tim, ada 7 orang timnya. Jadi langsung disurvei dulu sebelum dia janjian. Aduh saya ada waktunya pekan depan, kata si ustadz, si kiai dukun itu ya, yang berkamuflase kiai itu. Saya ada waktunya pekan depan karena ini saya sangat antrian panjang untuk ke saya. Nah 7 hari itu ternyata si anak buahnya survei rumahnya menghadap kemana,
selanjutnya dia kerjanya di mana, ya di media sosial, tinggal buka FB misalnya, yang melamar Asep Saifuddin misalnya, klik di FB itu ada segala macam. Kemarin dia makan di mana, kemarin dia sholat Jumat di mana, itu ada di FB statusnya. Dia baru pulang dari Lombok misalnya, dari mana, ada status FB-nya. Pas datang tuh langsung tahu segalanya, bla 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 bla. Wah, ini hebat, saya ngeluarin 20 juta juga berani ke dukun ini. Kenapa? Wih, ilmunya hebat, bisa nebak rumah saya menghadap kemana, bisa nebak profesi saya apa, bisa nebak bla 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 bla. Wah, puluhan mungkin informasi pribadinya bisa ditebak oleh dukun itu. Akhirnya dia yakin 100%, kalaupun disyaratkan harus mencungkil mata suaminya, dia pasti mencungkil mata suaminya. Kenapa? Udah terhipnotis dengan tadi ya trik-trik si dukun itu. Nah, ibu bapak sekalian, berangkat dari keprihatinan itu, kita sama-sama kaji ya ilmu perdukunan ini supaya tidak kecelek. Datang ke kiai ceritanya mau minta doa, tetapi ternyata kita disesatkan oleh orang ini yang berkamuflase jadi kiai gitu. Apa dukun dalam bahasa fikih? Dukun itu ya berangkat dari manbaul ilmi, sumber-sumber ilmu, yaitu salah satunya hadis. Dukun itu ada namanya arrofan, arrofat, ada kitabnya arrofat, itu para dukun ya, para dukun. Jadi arrofan itu dukun dalam bahasa hadis. Maka ada hadisnya, man ata arrofan fasa'alahu an syai'in lam yuqba sholatuhu arba'ina lailah. Siapa yang datang kepada arrof dan membenarkan apa yang arrof katakan, maka tidak akan diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Nah, arrofan itu dukun. Tapi nanti akan beda-beda sesuai dengan perbedaan kalimat nama si dukun itu. Jadi di dalam hadis arrofan. Ada juga masih di dalam hadis kahin. Kahin itu ya sama dukun gitu ya. Ada arrofan, ada kahin. Selanjutnya ada munajim. Munajim, nanti kan sok aya badai ka mana, badai ka ahli nujum. Ahli nujum itu munajim. Ada lagi sesudah munajim ya, tadi sahir, ada romal. Romal ya peramal gitu. Peramal dengan melemparkan semacam kerikil-kerikil gitu. Jadi ada Arab, ada kahin, ada munajim, ada sahir penyihir, ada romal peramal. Apa itu Arab? Arab itu pemberitahu hal-hal gaib. Pak, kenapa bapak sakit-sakitan? Karena rumah bapak menghadap ke timur, harusnya menghadap ke selatan. Kenapa? Karena di situ ada ratu pantai selatan, Nyi Roro Kidul. Bapak nggak mungkin di sini ada yang nggak tahu legenda Nyi Roro Kidul. Tahu nggak Pak, secara sejarah, secara saya kan yang ngaji atau belajar tentang ya sosiologi. Di ilmu sosiologi ternyata Nyi Roro Kidul itu diciptakan oleh sultan-sultan. Ceritanya begini, ketika sultan itu kalah oleh Belanda, ya dikangkangi 350 tahun. Nah, di awal-awal kekalahan, ya di awal-awal itu, jadi muruahna hilang. Jadi mun urang mah camalah gitu ya, kesaktian yang namanya sultan-sultan tuh ternyata kalah oleh pistol yang hanya segede gini gitu. Ketika jatuh muruahnya, jatuh ininya lah, kekeramatannya kurang lebih, akhirnya membuatlah legenda. Apa itu? Salah satunya adalah
legenda Nyi Roro Kidul, penguasa pantai selatan. Apa endingnya atau konklusinya atau tujuannya? Tujuannya adalah supaya kekeramatan masih terjaga di benak masyarakat. Kieu ieuna konstruksi sosiologisnya. Penguasa pantai selatan Nyi Roro Kidul, dan di legendanya Nyi Roro Kidul tuh jadi peristri oleh sultan. Maka di keraton itu ada kamar khusus, yang di situ ada lukisan Nyi Roro Kidul, ada spraynya warna hijau, di situ setiap malam Jumat dinyalain menyan, di situ juga ada semacam hidangan istimewa setiap waktu-waktu tertentu dan lain-lain. Kenapa? Nyi Roro Kidul sebagai penguasa pantai selatan sudah diperistri oleh sultan. Saya tidak akan menyebutkan sultannya karena takut di sini ada keturunannya. Ada di sini keturunannya dari sana gitu ya. Saya tidak akan menyebutkan sultannya. Singkat cerita, di benak masyarakat, Ratu Pantai Selatan, penguasa Pantai Selatan saja sudah ditaklukkan oleh sultan, bahkan jadi istrinya. Jadi tong macem-macem ke sultan. Begitu kurang lebih. Terus tidak sedikit lagi bikin kebo apa namanya? Kebo bule. Kebo bule itu langsung dilegendakan bahwa kotorannya, punten tainya itu memberi tuah. Kalau kita ambil tainya, diperebutkan oleh ribuan orang kan, tainya itu diperebutkan, diambil dan ditanam di tanah itu, tanahnya subur, membawa keberkahan. Nah, ini konstruksi sosiologisnya gini. Tai kebonya saja itu membawa berkah, apalagi kebonya. Ini tainya loh barokah, apalagi kebonya. Ada tingkatan lagi, apalagi sang pemilik kebo. Tai nawae kudu dihormati, Pak, karena ini membawa keberkahan. Kebo na ningkat lagi sasaran ininya, ya sampingannya, tapi pada jadi tujuan, apalagi pemilik kebonya. Nah, orang-orang bodoh kan udah konstruksi di otaknya, di file otaknya, kotorannya membawa berkah, apalagi kebonya, apalagi pemilik kebonya. Kurang lebih begitu. Jadi Nyi Roro Kidul dan lain-lain yang tahayul-tahayul, legenda-legenda, dan dipakai juga di zaman modern. Salah satu presiden kita, kalau Bapak ke Sukabumi ada hotel ya, hotel apa Pak? Sebutkan dong gitu. Ada kamar berapa Pak? Ya silahkan lah, bisa ayah cucunya di sini gitu ya, ada di sini gitu, bisa ada cucunya di sini. Itu kamar tertentu dia modifikasi supaya ini memang tempat untuk Nyi Roro Kidul. Nah, dia jago sosiologi, dia baca sosiologi barat, dia jaga sosiologi barat. Untuk orang-orang awam seperti di Indonesia itu sangat efektif untuk membuat dia itu membuat dia itu adalah sang pajar, dia itu adalah titisan bla 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 dan lain-lain. Akhirnya dibikin di hotel yang beliau bangun itu satu kamar bla 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 bla. Itu adaptasi dari sultan. Secara sosiologis ya tadi, untuk memberi wah kepada dirinya, orang-orang awam pasti hormat, pasti tunduk, akhirnya bisa jadi presiden seumur hidup dan lain-lain lah bla bla. Jadi dia nyasar kepada yang beragama, ini titik tekannya. Kepada yang masih mistis gitu ya, masih kejawen, kalau Sunda mungkin masih Sunda bibitan, oh ini yang harus ditekankan bla bla bla, untuk dirinya penuh dengan aura wibawa dan menjaga kekuasaannya. Kurang lebih gitu ulah arawam awam teuing urang gitu ya, termasuk
yang berkamuflase jadi kiai, jadi ustadz, jadi ini, ulah percaya. Kita nilai aja secara kritis. Saya di sini pakai kopiah, Bu, Pak. Saya pakai sorban. Saya pakai baju koko. Jangan dulu percaya, dengarkan dulu, benar atau tidak. Dengar benar atau tidak. Pakai tetap nalar. Afala tatafakkarun, afala ta'qilun, afala tadabbarun di ayat Al-Qur'an. Apakah kamu tidak berpikir? Apakah kamu tidak berakal? Apakah kamu tidak menimbang-nimbang dan lain sebagainya? Jadi supaya kita tidak dibodohin oleh orang yang sok atau pura-pura pintar seperti dukun tadi. Nah, arrofan itu memberitahu hal-hal yang gaib. Munajim itu peramal bintang. Ada bintang apa saja, Pak? Aquarius, apalagi ada ya yang kayak gitulah, dan suka ada di majalah-majalah remaja gitu ya biasanya gitu. Itu namanya munajim. Ada sahir, penyihir ya, penyihir gitu. Dia punya mantra-mantra tertentu gitu ya. Sima maing, sima maung, sima aing, maung Bandung, persib, persib menang. Eleh Pak, malam saya nggak nonton, dan ngajar santri menang Pak. Nah itu jika pakai mbah dukun ya, belak kesebek sameledok iya gitu ya, lada. Nah itu mantra-mantra gitu ya. Sima maing, sima maung, sima aing, maung Bandung, eta teh cenah sima maing, sima maung teh ngemat Prabu Siliwangi, karena cek dina legenda Prabu Siliwangi itu berubah jadi maung, maka tentara kita divisi Siliwangi gitu ya, divisi Siliwangi. Nah mantrana teh tadi Pak, sima maing, sima maung, sima aing, maung Bandung, persib, persib. Eta teh cenah Prabu Siliwangi teh nitis, langsung kikieuan teh Pak, gitu ya. Ini gitu ya, kerasukan gitu. Pak Ustad, bisa aya nu naros ari kerasukan itu bener-bener enggak masuk orangnya. Karena saya suatu ketika Pak di acara 17-an, saya menyaksikan dengan kepala sendiri. Ngemat, namanya teh ngemat bahasa Sunda. Manggil roh-roh ya, ruh-ruh para arwah. Ngemat Bruce Lee. Itu Pak, bener suaranya Bruce Lee, jinggungnya Bruce Lee, dan kungfunya itu saya teka bayang dia pas lagi sadar bisa kayak gitu Pak. Bener-bener kungfu, dan saya juga pernah nonton ya ini Bruce Lee banget Pak ya, ininya itu ya, ucapan pas lagi gerakan Bruce Lee banget. Saya mikir gak mungkin dia pas lagi sadar dah tahulah budak kemei acan, tapi kenapa ketika sudah masuk itu si Bruce Lee tiba-tiba bisa jadi Bruce Lee gitu ya. Nah itu namanya Pak mengabdi dengan setan, itu kayak gitu. Jadi setiap orang itu nanti punya kiron atau korin. Nah si korin atau si kiron itulah yang akan dipanggil. Lain arwah buslina, ada arwah mah Pak. Arwah mah di dalam Islam nggak ada yang namanya arwah gentayangan, nggak ada yang namanya arwah, bahasa Sunda nama arwah marakayangan gitu ya. Dendam Jumat Kliwon, arwah gentayangan itu nggak ada, bohong itu. Tapi kalau ada yang Pak Ustad, nyikikik nate seri nate meni percis ceijah misalnya numawat teh ceijah. Ya Allah, ininya juga lakunya yang penampakannya itu persis segala macam, termasuk ketawanya persis banget. Itu bukan ruh atau arwah ceijah, itu jin korin. Dan biasanya kalau jin korin bisa mun urang bisa gentayangan dan lain sebagainya, ya biasanya sih orang yang meninggalnya memang kurang baik juga biasanya. Ya, seseorang yang sadis, seseorang yang jahat meninggal. Nah biasanya si jin mah panjang umur Pak. Ari jin mah panjang umur, jelemana meninggal, yang di korin yang dibarengi oleh dia meninggal. Tapi si jin mah kan itu meninggal, dan si jin itu tahu cara ketawanya dia, pola pikirnya dia, lakunya dia, gayanya dia. Maka yang nampak itu, yang suka ada penampakan kepada orang-orang tertentu, itu bukan arwah,
tetapi jin korinnya gitu. Hanya jin itu memang suka ngikut kepada korinnya. Kalau yang diikutinya soleh, ya dia bisa jadi, ya asalnya jin kafir jadi jin Islam, asalnya jin salah jadi soleh, asalnya jin maksiat jadi taat gitu. Maka orang yang rada jahat, sadis dan lain-lain lah, itu suka ada gitu ya, ada penampakan atau ada ngeganggu, itu bukan arwah, itu jin korinnya yang masih hidup gitu. Nah, kurang lebih seperti itu ibu bapak sekalian. Gambarannya ada namanya sahir, penyihir, ada romal, peramal. Itu asalnya romal itu kan romlun, itu kerikil, jadi meramal pakai kerikil Pak gitu ya, dilempar gitu, jatuhnya kemana udah kamu harus itu gitu. Seperti itu nama-nama dukun di dalam Islam. Jadi ada arraf, ada kahin, ada munajim, ada sahir, ada romal gitu. Tapi ada dukun-dukun yang boleh Bu dan tidak haram ibu datang ke situ. Satu, dukun beranak, ya itu mah boleh. Hari bidan ini disebut dukun beranak nggak Bu ya? Dulu mah paraji di dalam bahasa Sunda, paraji. Biasanya kalau di Jakarta mah ya dukun beranak, itu nggak masalah. Ada lagi dukun pijat, ya kan tukang pijat sok disebut dukun dulu mah, ya dukun pijat gitu. Ada lagi dukun, ya dukun patah tulang, itu juga disebut dukun dulu mah. Kalau sekarang ya mungkin sudah jadi profesional ya. Seperti ibu, apa saja kategori perdukunan? Satu, pengobatan. Dua, pengasihan. Ketiga, kedugalan. Sihir, sihir itu menzolimi orang, menghancurkan orang gitu, sihir gitu. Selanjutnya apa lagi? Gundam, mantra-mantra. Gundam itu ya bikin orang bingung, bikin orang bisa jadi orang gila gitu, membuat orang gila. Selanjutnya mantra-mantra, pelarisan, pesugihan, ilmu hitam dan lain-lain. Nah, ilmu hitam apa? Ya ilmu hitam itu sihir bagian di dalamnya. Tetapi biasanya memerlukan tadi bahasa Sunda nama seba atau pesugihan. Jadi harus ada yang dipersembahkan. Nah, ini yang berbahaya. Gitu ya. Kalau dukunnya matre, punten, pesugihannya mahar dalam bentuk uang dan lain-lain lah, emas dan lain-lain. Kalau dukunnya cabul, pesugihan tuh punten bisa jadi mohon maaf misalnya harus mempersembahkan mohon maaf keperawanan dan lain-lain lah yang kayak gitu. Ibu datang ya nanti malam Jumat Kliwon, bawa anaknya kalau ingin cepet dapat jodoh, saya jamin 100% dapat jodoh gitu. Datang malam-malam, bawa bunga 7 warna. Saya akan mandikan di 7 pancuran. Tahu pancuran, Pak? Gitu, di tubuh pancuran dari sumber air. Pak Dukun mau diapain? Ya, saya akan mandikan dengan bunga 7 warna di 7 pancuran itu. Gitu. Saya ikut orang tuanya. Enggak boleh, nanti kamu laku lagi. Mau enggak? Gitu. Suami kamu laku lagi, kamu mana cicing di imah, saya aja sendirian ke sana gitu ya. Bawa ke sana. Nah, sampai ya itu dukun cabul. Gitu, dukun cabul. Bener, Pak. Apa yang dia katakan bener. Apa? 100% kan dia menjamin dapat jodoh. Akhirnya dinikahi oleh dukun itu. Udah kecelakaan ya. Dapat jodoh bener gitu. Ada anu gitu. Ada yang dukunnya ya ecek-ecek, dia menginginkan hanya daging ayam aja gitu. Pak, bawa ayam hidung jeung ayam bodas. Bawa ayam hidung jeung ayam bodas. Biar warung Bapak laris. Sok pencit ayamna. Oh, dipencitnya mohon. Terus kumaha darahna di tampung di dalam gelas. Oke, darahnya gitu. Terus gimana lagi Pak Dukun? Nasi darahnya bawa ku ibu, ku bapak, ditetes-tetes, diciprat-ciprat ke warung bapak ibu. Kalau ayamnya yang sudah disembelih saya bawa juga, enggak, itu masih simpen di sini gitu ya. Dia pingin makan ayam kayaknya bakakak sebenarnya gitu ya. Darahnya dibawa oleh orangnya, ayamnya buat dia gitu.
Nah, terus ada lagi, ini mah mahar. Pak, sini, kalau bapak ingin laku, nih ada ajimat. Dia nulis pakai jakparon. Bapak pernah ini jakparon? Jakparon itu tinta yang wangi, warna merah, ada minyaknya, colongkan. Jadi selain pewangi juga fungsinya sebagai tinta. Nulis ya Jabbarut, ya Malakut, ya Jabroilu, bla bla. Terus ayat ini ke sini, putus ke sini, putus ke sini, bla bla bla. Dilipat-lipat, wangi jakparon itu, Pak. Kenapa Pak Ustadz tahu? pernah saya menurang penelitian lah, Pak, ke namanya ahli hikmah, padahal mah dukun berkedok kiai. Nah, ini ditutup-tutup pakai kain. Yang lebih profesional dan harganya mahal itu pakai kulit macan, Pak. Kulit macan atau kulit apalah. Ini mah yang saya datangi mah memang rada ecek-ecek, pakai kain kapan. Nulisnya itu di kain kapan. Tilep-tilep. Terus aya tukang kaputna, Pak, itu di rumahna teh gitu ya, beres-beres. Ya nyi pangaputkeun ku istrina dikaput. Jadilah sabuk, Pak. Jadi sabuk. Lamun bapak-bapak jadi sabuk, lamun budak nu geringan biasanya kan di sini, Pak, diikat pakai ini gitu ya, tali. Di sininya ada kotak persegi ini kotak. Nah, ini namanya tolak bala gitu. Bla bla bla. Nah, itu Bapak namanya wifik ya, wafak atau ajimat. Sokwe Bapak datang ke pasar atas beli buku, namanya itu buku Mujarobat. Pernah Bapak megang buku Mujarobat gitu. Nah, di Siril Asror kitabnya itu, sumber-sumbernya dari Mujarobat itu. Yang nulisnya seorang kiai gitu. Nah, apa disimpan edisi Bapak teh dagang. Dagang letih semangat dan percaya diri. Wah, adio, kadario. Wah, orang darah ratang banyak yang ini karena percaya diri ya, sugesti dan lain-lain. Laku terus Bapak kieu. Maneh dagang laku wae. Tingali geus make sabuk ieu mah. Saya 7 hari geus menang 7 juta. Tingalikeun ku sabuk ieu bari kieu-kieu, bangga ke temennya. Ti mana eta? Ti Mbah Jamrong. Datang we maneh ke Mbah Jamrong. Wah, saya udah datang ke Mbah Jamrong. Eta teh pesaingna gitu, cek Mbah Jamrong. Wah, ieu mah kamari cenah mah leres maharna mung 5 juta. Iya 5 juta mah kamari. Kan maneh rek nyaingan anu tadi dapat info itu udah 4 kali lipat tuh 20 juta gitu. Apa itu teh 20 juta teh? Ini mahar untuk ini gitu ya. Supaya apa, Mbah? Supaya beunghar, ameh maneh beunghar. Eta mahar 20 juta itu buat ngebangun masjid, buat pesantren atau buat saya gitu kan. Saya orang menjual jasa ya buat saya. Otaknya ada jalan, dia bilang atuh Mbah, ari Mbah hayang beunghar mah teu kudu dijualan ka batur, pake we ku Mbah sorangan. Ngerti nggak Pak? Coba kebayang, dia tuh kan masih ingin duit kan, ingin duit. Dia ngejualan satu barang yang kalau barang ini dipunyai bakal beunghar. Nah, ku sorangan we tuh simpen kan, boga otak mah nu datangna boga otak mah. Lamun bener-bener barang ieu matak mah bawa beunghar, ya udah pakai aja ku dukun tong dijualan gitu ya, tong dimaharan dijualan. Akhirnya otaknya jalan si bapak eta, ngahulang si dukun teh bari jeung bengep beureum gitu kapikiran oge heueuh nya make jeung dijual ka batur. Lamun bener-bener ieu bertuah mah ku sorangan we. Nah, akhirnya balik we enggak jadi, Pak. Ya enggak jadi. Nah, itu dukun-dukun seperti itu berkamuflasenya, Pak. Jadi ada pesugihan, ada pengasihan gitu, ada sihir, ada gundam, ada mantra-mantra, pelarisan, ilmu hitam dan lain-lain. Hati-hati, ilmu hitam itu 3 sebab yang menyusahkan sakaratul maut. Bapak yang dulu pernah ya, namanya juga di kampung ya, kadangkala Bapak tuh pernah ngalaman di ijazah apalah gitu ya, pesugihan, pengasihan, itu sudah harus dibuang, Pak, dengan sholat tobat. Dibuang dengan sholat tobat. Kalau masih ada ilmu hitam di Bapak, contoh Pak Ustadz aneh, abi emosinya saat dapat ilmu hitam itu, setiap aya nu nyalip mobil atau motor
langsung nafsu itu ke ubun-ubun. Wah, marah, ini merah, telinga panas, jantung berdegup, seolah-olah orang itu pingin diwejek gitu ya. Itu teh apa ya Pak Ustadz? Hati-hati Pak, jangan-jangan setan masih ada di Bapak. Apa itu? Ya semacam khodam. Jadi nanti di dunia perdukunan Islami dalam tanda kutip ilmu hikmah ada namanya khodam. Khodam itu jin yang diperbantukan Pak. Jin yang diperbantukan, yang sebenarnya jelas di Al-Quran dan hadisnya itu sama dengan kita menyekutukan Allah. Karena meminta bantuan kepada yang gaib, kepada selain Allah itu kufur, musyrik. Ya kufur itu kalau dia tidak beriman kepada Allah, musyrik kalau masih tetap beriman kepada Allah, tapi juga meminta bantuan kepada jin. Itu di dunia gaib. Kalau dunia zahir mah Bapak minta bantuan dokter nggak masalah. Kita minta bantuan psikolog, psikiater nggak masalah. Tapi kalau ke dunia gaib itu bisa syirik. Maka ada namanya khodam. Khodam itu jin, biasanya jin kafir, diperbantukan untuk menolong, untuk membantu orang-orang tertentu. Contoh, jangan dikira dukun itu enggak bertuah Pak. Tidak semua dukun itu penipu. Yang tadi saya sampaikan di awal itu mah dukun penipu, triki, itu mah ada trik. Tapi ada dukun yang memang benar-benar, ya bahasa ininya bertuah lah. Bertuah, memang bahasa Indonesianya benar-benar sakti, lain bohong. Dan kalau kita meyakininya nggak murtad kita, nggak kafir kita gitu. Sakti, bener sakti, tapi saktinya memang dibantu oleh jin. Kan di hadisnya jelas ada jin-jin yang mencuri informasi dari langit yang diberikan kepada si dukun dan dibumbui dengan sejuta kebohongan gitu. Si Ponari dulu saya suka ketukar dengan Pocari Sweat ya. Tahu Pocari Pak? Ya, di itu ada Pocari kan. Nah, ini si Ponari. Si Ponari itu budak kecil dapat batu gitu ya, dapat batu, dan Pak, batu setiap diusapkan kepada yang sakit itu calalager. Dan ini bukan testimoni satu orang, dua orang, ribuan orang bisa sembuh oleh dia. Masalahnya benar-benar sakti dia? Iya sakti. Karena kan sudah saya sampaikan keajaiban di dalam Islam itu ada 6. Irhas, mukjizat, karomah, maunah, bukan mauneh, maunah. Terus ihanah dan istidraj. Nah, dukun itu dapatnya ihanah. Dia punya keajaiban namanya ihanah gitu. Jadi ihanah itu penghinaan dari Allah, dikasih ilmu supaya dia tersesat dan menyesatkan orang lain sebagai ujian tentunya dari Allah, tetapi dia akan dihinakan dengan ilmu itu. Akhirnya benar dia bisa mengobati. Ada dukun yang memang bukan trik Pak, memang benar-benar sakti, tapi saktinya dia bersekutu dengan setan, bersekutu dengan jin. Nah, itu namanya apa? Khodam. Jadi kalau ada bapak, ada kiai ke bapak gini, saya mau kasih kamu khodam karena kamu suka ada bisikan-bisikan, suka ada penampakan. Nih saya kasih khodam. Atau kamu sepertinya terancam oleh saingan kamu di kantor, bahaya nih, kamu bisa disihir. Saya kasih khodam. Khodam itu penjaga, pelayan, kan pembantu dalam bahasa Islam khodimat. Nah, itu khodam itu pelayan dia, jadi pelindung dia di dalam dunia gaib. Nah, itu juga musyrik Bapak sekalian. Hati-hati. Nah, yang menyebabkan seseorang susah sakarat itu ilmu hitam. Di situ ada khodamnya. Jadi seolah-olah ada 2 arwah gitu di kita itu. Jadi pas dicabut oleh malaikat Ijrail itu susah sakaratnya tuh. Kenapa? Ya ruhnya juga ada ruh jinnya gitu. Jadi susah. 7 hari 7 malam tikikian gituan gitu. Lama sakaratnya itu. Nah, itu yang punya ilmu hitam. Makanya baruang di sekarang, yang dulu pernah dikasih khodam, dikasih mantra, dikasih apa, dari sekarang taubati Pak. Sebab nanti sakaratul mautnya susah.
Sama ada kiai yang susah meninggalnya. Wah, saya temannya. Wah, udah ditalkini, udah apa-apa, susah meninggalnya. Ternyata dulu sambil mesantren dia juga ngilmu, Pak, ngilmu kejawara gitu ya. Jang jawokan namanya lah, semacam gitu, mantra-mantra. Nah, itu ternyata masih ada pas sampai dia mau mati, susah matinya gitu ya, susah matinya. Yang kedua yang membuat susah sakaratul maut itu yang durhaka kepada orang tua, itu susah sakaratul mautnya. Alqamah ya sahabat Nabi itu susah, sampai oleh Nabi, saya mau bakar aja ininya, jasadnya kalau ibunya tidak mengampuni. Akhirnya ibunya mengampuni, tiba-tiba lancar aja sakaratul mautnya gitu. Dan yang nomor ketiga yang jelek akhlak, walaupun ibadahnya hebat, ibadah ritualnya bagus, tetapi sosialnya jelek. Wah, ke si ini melukai, ke si itu menyakiti, ke si ini memfitnah, ke si itu menggibah. Itu susah sakaratul mautnya. Orang yang sakaratul mautnya mudah itu yang kalem, tenang, bijak gitu ya, baik ke setiap orang, husnuzon dan lain-lain. Nah, itu Bapak sekalian efek daripada ya ilmu hitam. Selanjutnya, apa bedanya perdukunan jadul dan modern? Ini pertanyaan-pertanyaan di radio sebenarnya, Bu. Sebenarnya sama, hanya kemasan saja yang berbeda gitu kan. Dulu ramalan langsung, sekarang ada ramalan online, dan itu kayak game, Pak, kayak game. Ya, saya suka penasaran perdukunan kontemporer kayak apa. Itu diklik itu kayak game itu. Gitu, ramalan itu, klik 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 klik, acak, set, tiba-tiba rizki kamu 1 pekan lagi gitu, dengan syarat kamu bla bla bla. Kayak game itu ya, kayak game jadul lah gitu ya gitu. Nah, itu seperti itu. Apalagi ya biasanya jual susuk online, penyembuhan telekonferensi. Jadi penyembuhan, Pak, tapi telekonferensi, jadi video call kayak gitu. Coba begini, siapkan telur, megang telur, siapkan katel, siapkan minyak, langsung diceplok merenan gitu kurang lebih. Jadi seperti itu telekonferensi. Sihir medsos, tahu Pak sihir medsos? Jadi si foto orang yang akan kita sihir dikirim oleh dia, dikirim oleh kita ke dia ya. Nah, di medsosnya, coba alamat FB-nya mana, aku dia tuh ditatap gitu, Pak, ditatap gitu. Ya, kalau memang dia bersekutu dengan setan bisa bener, Pak. Itu namanya ada sihir ain. Pernah dengar, Pak? Makanya kalau di FB, katanya di IG, Bapak hati-hati memajang foto anak gitu kecil, atau memajang foto diri sendiri juga. Di situ ada sihir ain gitu. Sihir ain itu lewat penglihatan, Pak, disihirnya gitu. Lamun Bapak tetap, aduh Pak Ustadz, kalau Facebook tidak pakai wajah kita mah atuh sarwajeng we, bukan Facebook gitu, karena nage Facebook gitu. Ya, Bapak berlindung kepada Allah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Berlindung kepada Allah, insya Allah aman. Karena Nabi juga ya kepada cucunya berlindung dari kejahatan sihir ain itu. Tidak harus memang ya kita menyembunyikan, mangga gitu, boleh memasang, tetapi tetap berlindung kepada Allah. Makanya zikir al-maksurat yang di setiap subuh, setiap sore ada perlindungan dari makhluk-makhluk yang jahat, itu harus selalu dibaca. Transfer mahar ada gitu, wisata alam gaib ada Pak, wisata alam gaib itu apa? Punten, mandi bareng laki-laki perempuan dan mohon maaf terlanjang, itu ada tuh di punten, mungkin daerah Jawa lah ya, Sragen ke sana ada wisata alam gaib, termasuk salah satu ieu nate ya mun urang mah ritualna yaitu mandi bareng laki-laki perempuan, mohon maaf, dan itu telanjang gitu, ngareum di sungai tertentu itu gitu. Nah, itu ya zaman kekinian lah seperti itu, jadi wisata alam gaib, transfer mahar, jimat online gitu ya, sihir medsos, jual susuk online, ramalan online dan lain-lain. Itu hati-hati juga, bisi anak kita terjun di dunia maya dengan perdukunan.
Bagaimana cara membedakan dukun dan kiai? Karena susah sekarang mengklasifikasinya, atributnya sama atau mantra dengan ruqyah. Satu, lihat orangnya, fa'ilnya, pelakunya. Dia sholat enggak? Dia orang alim, orang soleh tidak, gitu ya. Baik ritual, yaitu ibadah sholat, zakat, saum, haji dan lain-lain. Terus sosialnya juga baik, akhlaknya baik. Juga lihat fa'alnya, fiilnya, pekerjaannya, prakteknya. Kalau prakteknya sudah ada ajimat-ajimat, udah bapak kabur aja. Kalau prakteknya sudah ada minta bunga 7 rupa, minta ayam putih, ayam hitam, minta ini, terus harus batu aki, keris dan lain-lain, udah tinggalkan saja. Itu bukan kiai, bukan ustadz, gitu. Kalau ada praktek-praktek yang seperti itu, kan pernah saya bahas ada 30 tanda praktek, gitu ya, yang memberi jimat barang yang disakralkan, meminta hewan dengan kriteria tertentu, meminta darah hewan atau darah manusia, meminta jejak objek sihir, foto, rambut, sisir, gitu ya, dan lain-lain. Ya, mendatangkan simbol huruf Arab, Cina, India dalam kotak dan lingkaran tertentu. Ya, memberi benang, tali dari kulit hewan ada simpul-simpulnya. Meminta menanam barang-barang dalam tanah, dalam tubuh, ya, yang disebut susuk dalam tubuh. Baca mantra-mantra dengan diiringi dupa-dupa, gitu. Kei, gitu dalam bahasa Arab. Buat tulisan di atas piring, dilarutkan, terus minta diminum atau minta dimandikan. Mohon maaf, minta darah haid wanita, ada tuh yang ritual seperti itu. Meminta tanah untuk pembangkrutan misalnya, gitu. Membaca tangan dan hubungannya dengan ramalan, gitu. Dan lain-lain lah, memberi cincin, kalung, sabuk yang dicetak mantra-mantra, gitu. Meminta menggantungkan manik-manik di pintu kamar, ajimat, wipik dan lain-lain. Menyuruh tidur di kuburan, di gua dan ya tapak lah. Apalagi memberi telur supaya dituliskan mantra, memberi tulang, gigi, cakar, kuku, hewan buas dan lain-lain. Minta mahar dari jimat, pusaka yang akan diberi atau mahar ijazah. Menunjukkan kesaktian, yaitu dengan cara menebak siapa ibunya, siapa suaminya, kejadian yang telah menimpa dan lain-lain. Menanyakan hari lahir, tanggal, jam dan meramalnya. Qomat kamit, bacaan mantra dan lain-lain. Itu tanda-tanda dia perdukunan, itu praktek-praktek perdukunannya. Jadi tadi lihat orangnya, akhlak ibadahnya, yang kedua lihat prakteknya, dan yang ketiga lihat tujuannya. Kalau dia menerima untuk membangkrutkan orang, menceraikan istri orang, itu walaupun ayat Al-Quran yang diwiridkannya, hadis atau doa-doa Arab, jangan. Itu pasti dukun, itu bukan ustadz, bukan kiai. Nah, itu ibu bapak sekalian, bagaimana hukum membeli pasang susuk, haram hukumnya, gitu. Jadi kan sihir itu asalnya dari Nabi. Jadi di zaman Nabi Sulaiman, di ayat Al-Qur'annya surah Al-Baqarah 102, wa ma kafara Sulaimana walakinas syayatin kafaru yu'allimuna nasa as-sihra. Nabi Sulaiman itu tidak kufur, tidak kafir, tetapi setanlah yang mengajarkan kekufuran itu, yaitu sihir, ya, kepada anasa, kepada manusia. Apa yang diajarkan? As-sihra, sihir. Jadi sihir itu bukan dari Nabi Sulaiman, tapi dari setan. Memang Nabi Sulaiman seolah-olah jadi tukang sihir, padahal mukjizat. Ngayalakeun singgasana. Tiba-tiba dia bisa menaklukkan setan dan jin, seolah-olah sihir, padahal mah bukan. Sihir mah setan yang mengajarkan kepada manusia, gitu, bukan dari Nabi Sulaiman, gitu. Hukum koleksi benda-benda keramat, bapak kolektor, tapi Pak Ustadz saya senang kalau ada benda keramat, keris saya kejar tuh, dibeli puluhan juta juga, gitu. Nah, itu hati-hati kalau diyakini sebagai ada tuah, ada kekeramatan, kita bisa hukumnya syirik. Innat tamaima sirkun, sesungguhnya jimat-jimat, pusaka-pusaka, keramat-keramat itu syirkun, syirik. Tapi kalau tidak, saya mah Pak Ustadz ini mah senang aja dengan benda-benda yang udah lama, benda-benda yang legenda dan lain-lain, itu mungkin hanya dosa saja, karena seolah-olah menjaga simbol-simbol kesyirikan walaupun tidak meyakini, gitu.
Aya nu jual beli jin, aya Pak jual beli tuyul, ada jual beli jin khodam, itu ada, itu hukumnya haram. Karena la tabi ma laisa indaka, namanya jual beli goror, jual beli yang tidak real, itu haram. Jadi kalau ada ke bapak nih, saya ngejual tuyul, bisa ngabeungharkeun tong dibeli Pak. Kenapa? Karena ya walaupun mungkin bener, wah teman saya geus meuli tuyul teh jadi beunghar, ulah sabab haram jual belinya. La tabi' bai'al gharar, tidak boleh membeli dengan jual beli goror. Itu saja barangkali Bapak sekalian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nauzubillah tidak ada yang mencukil mata karena si dukun, tidak ada yang datang ke dukun-dukun, tidak ada lagi, apalagi di online sekarang sudah jangan sampai tersesat oleh dukun-dukun itu. Hatur nuhun. Atau ada pertanyaan dulu, 1, 2? Mangga Pak. Mohon. Jadi harut marut itu boleh dikatakan asal usulnya itu malaikat. Dia itu malaikat, tetapi ya Allah kan punya skenario untuk menguji manusia. Akhirnya tersesat si malaikat itu, bersekutu dengan setan, akhirnya dia termasuk yang mengajarkan setan, yang mengajarkan sihir. Nah, harut marut padahal asalnya malaikat, tapi ingat namanya setan itu bukan jenis fisik. Setan itu manusia juga bisa setan, jin setan, malaikat juga bisa jadi setan, karena setan itu lebih kepada kata sifat. Orang yang berbuat jahat menentang Allah itu bisa jadi setan. Makanya di surah An-Nas itu gitu, minal jinnati wanas. Jadi setan itu bisa dari golongan jin, golongan manusia, bahkan bisa dari golongan malaikat gitu. Nah, ia itu adalah asalnya malaikat gitu ya. Malaikat yang tersesat akhirnya bersekutu dengan setan dan termasuk yang mengajarkan sihir. Kurang lebih itu harut marut. Teu aya Bapak Ibu, mun teu aya meureun soto terus ngantosan. Gitu mangga. Gitu. Mangga. Mohon. Itu sampai kalau sudah memasuki kekufuran, kemurtadan, hadnya itu hadnya hukum mati, Pak. Hukum mati itu. Si dukun yang ya dalam kadar tertentu sudah mengkafirkan manusia. Ya orang murtad aja hukumannya hukuman mati itu. Gitu, itu hukumnya kalau bicara Islam ya. Bicara Islam itu hukumannya hukum mati. Tapi kalau bicara hukum positif di kita, ya mungkin larinya ke efeknya. Kalau efeknya tadi penyebab pencungkilan anak itu di Goa, Sulawesi Selatan, Pak, kejadiannya. Sekarang yang lagi dikejar si dukunnya. Si dukun itu ya bisa jadi mungkin pembunuhan berencana dan lain-lain. Ternyata si kakaknya dari anak ini yang dicukil matanya, kakaknya pun matinya misterius. Ternyata selidik punya selidik, matinya itu katanya keracunan, diberi garam, dicekoki garam beberapa liter gitu, karena permintaan persyaratan gitu, persyaratan. Akhirnya si kakaknya mati. Nah sekarang yang dicukil itu adiknya kakaknya sugihan. Nah yang akan dikejar itu sekarang si dukunnya gitu, si dukunnya. Jadi mungkin hukum positif masuknya ke pembunuhan ya, pembunuhan berencana, hukum seumur hidup dan lain-lain. Tapi kalau hukum Islam itu hukum mati, Pak. Gitu. Kalau sudah terbukti bahwa ia melakukan sihir. Sudah, Pak? Mangga, terima kasih. Kita akhiri dengan subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.